Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafiatul Hikmah, NIM 1804911000050. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang modul 7, yaitu tentang konfigurasi routing. Langsung saja, kita ke tugas praktikum yang pertama, yaitu melakukan routing secara statis dengan membuat jaringan seperti gambar 7.6 ini. Langsung saja, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita melakukan untuk menyiapkan 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Untuk menyiapkan router, kita memilih network. Kita siapkan 2 router. Selanjutnya untuk switch kita juga pilih di network. Kita siapkan 2 switch. Selanjutnya kita pilih device untuk menyiapkan PC-nya. Setelah semuanya sudah siap, kita selanjutnya menghubungkan menggunakan kabel otomatis ini, yaitu PC pada switch, masing-masing PC pada switch, dan switch pada router. Setelah semua kita hubungkan, selanjutnya saya akan menentukan IP address-nya. Yang pertama yaitu menggunakan 192.168.1.1 sesuai dari soalnya. Yang kedua, saya akan menggunakan IP 192.168.2.1. Selanjutnya routernya yaitu menggunakan 172.2.1, dan yang kedua 172.2.2. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan melakukan IP address pada PC. Yang pertama yaitu saya menggunakan 192.168.1.2. Untuk default gateway-nya saya menggunakan 192.168.1.1. Selanjutnya PC 1. Untuk pengaturan IP pada PC yang selanjutnya sama seperti pengaturan PC yang pertama tadi, dan pada PC yang kedua ini saya menggunakan IP address 192.168.1.3. Selanjutnya PC yang ketiga. Selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada router Fast Ethernet. Langsung saja kita melakukan pada Fast Ethernet 1. Kita isi dengan IP 192.168.1.1. Subnet mask akan otomatis terisi, dan ini
di klik on. Selanjutnya pada router yang kedua, pada face Ethernet kita isi 192.168.2.1. Subnet mask akan otomatis terisi, kita centang on. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi serial. Langsung saja pada router yang pertama, serial kita isi 172.2.2.1. Ini otomatis dan ini di on kan. Yang kedua, kita isi dengan 172.2.2.2 kan secara otomatis terisi. Karena menggunakan konfigurasi statis, maka dibutuhkan untuk melakukan konfigurasi statik pada network yang akan diisi IP tujuan. Langsung saja kita buka pada router yang pertama, statis. Pada network ini kita isi dengan IP tujuan, yaitu 192.168.2.0. Subnet masknya kita isi dengan 255.255.255. Selanjutnya di next hop yaitu selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan pengiriman pesan atau ADPDO ini. Yang pertama kita akan kirim ke PC1 ke PC2. Di sini terlihat successful. Yang kedua kita lakukan lagi dari PC2 ke PC3 ini, dan hasilnya adalah sukses. Jadi jaringan ini saling terhubung. Selanjutnya kita akan menuju ke tugas praktikum yang kedua, yaitu membuat seperti gambar ini, yaitu seperti pada tugas praktikum yang pertama, hanya saja pada tugas praktikum yang kedua ini menjadi 5 network, dan setiap network ini memiliki 3 PC. Langsung saja kita membuat pada Cisco Packet Tracer. Nggak usah kita save ya, kita langsung saja membuka new. Oke, seperti yang tadi kita menyiapkan dulu masing-masing router, switch, dan juga PC-nya. Selanjutnya yaitu kita menghubungkan setiap PC ke switch dan setiap switch ke routernya masing-masing menggunakan kabel otomatis ini.
Kita tentukan IP-nya. Yang pertama yaitu 192.168.1.1. Yang kedua 192.168.21. Selanjutnya sama. Selanjutnya kita atur IP pada setiap komputer. Satu enam delapan dua satu. Lakukan pengaturan IP pada setiap PC dengan cara seperti pada PC yang pertama tadi. Lakukan pada semua PC pada pengalamatan. Selanjutnya pada router ini memiliki serial, maka saya akan membuat sebuah not serialnya 172. Yang pertama 172.2.2.1. Yang kedua 172.2.2.2. Yang ketiga selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada setiap router. Pada router yang pertama yaitu kita klik flash Ethernet, kita isi dengan 192.168.1.1. Subnet akan terisi secara otomatis, lalu kita on. Langsung saja ke
serialnya kita isi dengan 172.2.1 dengan cara otomatis terisi. Dan selanjutnya kita lakukan konfigurasi router pada setiap router. Selanjutnya, setelah kita melakukan konfigurasi IP pada setiap router, selanjutnya kita akan melakukan setting pada router statis karena kita menggunakan statis. Langsung saja pada router yang pertama, pada network kita isi, karena terhubung di network pertama ini, jadi kita langsung isi .2.0. Di sini 0 karena subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu net hopnya ini kita isi dengan 172.2.2.2. Lalu kita add atau tambahkan ini. Dan jaringan 5 kita lihat di sini. Selanjutnya kita melakukan router statis pada router yang kedua, yaitu router 1 ini.
Oke, jika kita sudah melakukan konfigurasi statis pada routernya, kita lakukan pengiriman setiap routernya. Kita lakukan yang pertama, pilot, lalu kita kirimkan lagi. Yang kedua adalah sukses. Kita lakukan lagi. Yang pertama pilot, selanjutnya yang kedua kita lihat hasilnya adalah sukses. Setelah kita pengiriman router, untuk yang pertama hasilnya adalah pilot dan selanjutnya hasilnya adalah sukses. Selanjutnya langsung saja, biar tidak lama-lama, kita menuju ke tugas praktikum yang ketiga. Pada tugas praktikum yang ketiga ini yaitu membuat sebuah 3 network ini. Setiap network memiliki 3 PC dan ini dihubungkan menggunakan atau routing menggunakan dinamis. Langsung saja kita buka. Kita buka file new ya. Langsung kita siapkan 3 router, 3 switch, dan masing-masing network memiliki 3 PC. Setelah kita menyiapkan 3 router, 3 switch, dan masing-masing network 3 PC, selanjutnya kita adalah menyambungkan menggunakan kabel otomatis dari setiap PC ke switch dan dari setiap switch ke router. Selanjutnya saya akan membuat IP pada jaringan yang pertama. Saya menggunakan IP 192.168.1.1. Jaringan yang kedua 192.168.2.1. Pada jaringan yang terakhir yaitu 192.168.3.1. Selanjutnya melakukan konfigurasi IP pada setiap PC atau komputer.
Selanjutnya kita atur IP pada setiap router 172.1.1.1.173.2.2.2. Pada router yang pertama, kita bisa Ethernet satu sembilan dua satu enam delapan 1.1, maksudnya otomatis on. Lalu pada router yang kedua kita atur fast Ethernetnya 192.168.21 sesuai dengan jaringan networknya. Kemudian yang terakhir 192.168.3.1 kita centang on. Pada router yang kedua tadi belum bisa centang on. Selanjutnya kita isi serialnya, yaitu pada router yang pertama 172.2.2.1. Kita on kan. Pada serial yang kedua 172.2.2.2. Satu tujuh tiga dua dua satu. Jangan lupa diklik on. Untuk serial router yang ketiga, kita serialnya hanya 172.1.6 2.2.2. Kita klik on. Selanjutnya, karena kita menggunakan routing secara dinamis, maka kita harus melakukan konfigurasi menggunakan RIP. Kita menggunakan router RIP pada yang di tengah ini. Kita pilih RIP ini. Kita isi 192.168.2.0. Diisi kenapa? Diisi 0 karena subnet mask tadi menggunakan 255.255.2550. Karena subnet masknya yang terakhir yaitu 0, maka ini diisi 0. Kemudian kita tambahkan, maka sini akan muncul. Kedua, kita lakukan penambahan network address pada router yang punyai network masknya. Satu tujuh tiga titik dua titik nol titik nol.
Lalu setelah itu masing-masing jaringan sudah tersambung. Tambahkan lagi 192.168.1.0 198.168.3.0. Tambahkan lagi. Setelah itu melakukan konfigurasi pada router yang lain. Pada yang pertama, kita bisa melakukan penambahan router yang pertama, yaitu 172.2.2.2. Tambahkan 192.168.1.0. Selanjutnya konfigurasi router yang terakhir, yaitu router yang ketiga, menggunakan secara dinamis tadi ya. Yang pertama, menambahkan jaringan 1, 2, dan 3. Yang pertama 173, 2, 2, 1. Kita tambahkan. Selanjutnya 192, 168, 1.0. Selanjutnya 192, 168, 2.0. Kita tambahkan yang terakhir 3.0. Setelah RIP-nya ditambahkan semua, kita lakukan pengujian jaringan. Kita coba untuk melakukan jaringan menggunakan pengiriman pesan atau PDU ini. Kita lakukan. Hasilnya adalah sukses. Inilah video tugas praktikum modul yang ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.